Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan oleh Presiden pertama kita, Soekarno. Pada saat itu, kita memerdekakan diri, tidak serta-merta kita merdeka begitu saja, karena syarat untuk menjadi sebuah negara itu ada 4. Yang pertama, adanya wilayah. 2, adanya rakyat. 3, adanya pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, adanya pengakuan dari negara-negara lain. Nah, ketiga syarat, mungkin kita sudah memenuhinya kalau pemerintahan yang berdaulat akan segera dibentuk. Nah, 4 nih, pengakuan dari negara-negara lain yang belum kita dapatkan dan harus kita perjuangkan. Di sini, saat Jepang kalah oleh sekutu otomatis akan akan datang ke Indonesia untuk melucuti pasukan-pasukan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, di sini Belanda ikut karena dia punya kepentingan dia di Indonesia adalah ingin menguasai Indonesia kembali, dalam artian menjajah kembali. Tuh, jadi respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia itu yang akan kita bahas itu respon dari Belanda, respon dari PBB, dan yang ketiga respon dari negara-negara lain. Nah, yang akan Ibu bahas kali ini adalah respon dari Belanda dan respon dari PBB. Nah, ini akan saling berhubungan. Kita lihat PPT-nya ya. Oke. Nah, ini. Kita lihat. Dulu. Oke. Ya. Respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon Belanda. Respon Belanda di sini mereka awalnya tidak langsung melakukan agresi militer, tetapi sebelum adanya agresi militer Belanda yang pertama itu dilakukan jalur diplomasi gitu. Mereka berdiplomasi yang kita kenal dengan perjanjian Linggarjati, yang kebetulan waktu itu dilakukan sebuah perjanjian di desa Linggarjati. Nah, perjanjian tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Terus kedua, akan dibentuk negara federal dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jadi kita sempat menjadi sebuah negara serikat itu karena Belanda. Ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Tuh. Nah, jadilah karena mereka tidak puas dengan hasil kesepakatan tersebut, akhirnya mereka melakukan agresi militer yang pertama. Nanti dilanjutkan agresi militer yang kedua. Oke. Kita lihat agresi militer yang pertama. Itu terjadi tanggal 21 Juli 1947. Sasarannya itu Sumatera Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kenapa 3 wilayah ini? Karena wilayah ini adalah wilayah strategis dan memiliki ekonomi tinggi karena di sana banyak pelabuhan,
pabrik, perkebunan, pertambangan ada di sana. Jadi mereka mengincar wilayah-wilayah tersebut. Kemudian dari agresi militer Belanda yang pertama ini, awalnya PBB tidak mau ikut campur, tetapi karena melihat Belanda yang seenaknya melakukan agresi, akhirnya mereka turun tangan. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, tanggal 17 Agustus 1947 dilakukan gencatan senjata antara dua kubu ya, Indonesia dan Belanda harus melakukan gencatan senjata. Kemudian adanya pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara tanggal 25 Agustus 1947. Yang dimana tiga negara tersebut itu meliputi Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham, Australia oleh Richard Kirby, dan Belgia oleh Paul van Zeelen. Di sini, Amerika itu sebagai penengah, dan Australia itu negara yang ditunjuk oleh pihak Indonesia. Sedangkan Belgia, negara yang ditunjuk oleh pihak Belanda. Jadi, ada Komisi Tiga Negara ini terdiri dari 3 negara, yang dimana isinya itu 1 negara yang ditunjuk oleh Indonesia, 2 negara yang ditunjuk oleh Belanda, dan yang ketiga negara penengah gitu. Lanjut ya. Nah, KTN ini bertugas untuk memediator dalam sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Renville. Karena pada saat itu dilakukan perjanjian di kapal Renville. Tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Dari RI diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda oleh Abdul Qadir. Apa isinya? Kita lihat. 1. Wilayah Republik Indonesia diakui Belanda meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Makin sempit kan dari perjanjian Linggarjati. Kemudian 2, disetujuinya batas wilayah antara dua pihak. 3, pasukan TNI harus ditarik mundur. 4, Republik Indonesia akan menjadi bagian dari RIS, Republik Indonesia Serikat. 5, RIS berkedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. 6, akan diadakan pemilu. 7, sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintahan federal. Ke-8, Belanda tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Nah, ini hasil perjanjian Renville, jadi akan dibentuknya sebuah negara serikat gitu. Dan di negara serikat itu Republik Indonesia menjadi negara bagiannya. Tapi sayang sekali Belanda lagi-lagi mengingkari perjanjian tersebut gitu. Mereka masih tidak puas dengan hasilnya. Padahal yang dirugikan siapa? Indonesia, pihak Indonesia. Terjadilah agresi militer Belanda yang kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948. Diawali oleh serangan terhadap Yogyakarta dan penangkapan Soekarno-Hatta, Syahril, dan yang lainnya ke Bangka. Nah, di sini Soekarno memberikan surat kuasa kepada Syafruddin Prawira Negara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat atau kita kenal dengan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Syafruddin ini sendiri merupakan Menteri Kemakmuran.
Gimana nih respon PBB saat Belanda melakukan agresi militernya yang kedua? Kita lihat ya. Akhirnya KTN, Komisi Tiga Negara tadi, diubah menjadi kunci karena dirasa KTN tidak bisa menjadi penengah atau mediator bagi Indonesia dan Belanda. Akhirnya berubahlah menjadi kunci. Ini negara-negara yang tergabung dalam kunci masih 3 negara tadi ya, tetapi orangnya beda. Menghasilkan apa? Kunci ini bertugas untuk apa? Untuk seperti tadi, kalau KTN kan tadi menghasilkan perjanjian Grenfell, nah sini kunci juga akan menjadi mediator dari sebuah perjanjian. Nah, agresi militer Belanda yang kedua ditentang keras oleh Amerika Serikat tanggal 1 Maret 1949, perlawanan Indonesia di Yogyakarta membuat Belanda kewalahan dan berhasil dilumpuhkan. Terus jadilah perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perlawanan Indonesia membuat banyak simpati dunia internasional. Nah, dari sini, dari agresi militer yang Belanda yang kedua, negara-negara di luar sana bersimpati kepada Indonesia, yang akhirnya membuat mereka mendukung Indonesia gitu. Yang awalnya mereka tidak mendukung, yang awalnya mereka masa bodoh pas melihat Belanda seperti itu terhadap Indonesia, mereka bersimpati. Bahkan PBB pun yang awalnya netral, nanti malah seperti memihak Indonesia. Dilakukanlah perjanjian Rum-Royen Melikosheran sebagai penengah yang tadi dari Amerika. Tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes. Republik Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum-Royen. Muhammad Rum. Belanda diwakili oleh Herman van Royen. Nah, ini perjanjian ini kenapa dinamai perjanjian Rum-Royen? Karena diambil dari nama-nama perwakilan dari dua negara tersebut. Penengahnya Melikosheran dari Amerika. Isinya apa? 1. Tentara Republik Indonesia harus menghentikan gerilya. 2. RI Republik Indonesia turut serta dalam KMB. Nah, setelah perjanjian ini nanti akan ada konferensi meja bundar. 3. Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 4. Tentara Belanda harus menghentikan operasi militer dan membebaskan tahanan. 5. Kedaulatan Republik Indonesia diserahkan secara utuh. 6. Menyetujui Republik Indonesia bagian dari RIS, Republik Indonesia Serikat. 7. Belanda memberikan hak kekuasaan kepada Indonesia. Nah, jadi kan perjanjian Rum-Royen itu akan diadakannya perjanjian KMB. Yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ketuanya Willem Drees, Perdana Menteri dari Belanda. Republik Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Belanda diwakili oleh Johannes Henricus van Marseffel. Diunci Thomas Kingston. Dari Australia. Isinya apa? Sini, 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka. 2. Pengakuan kedaulatan selambatnya diakui tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi. 4.
antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Ratu Belanda. 5. Kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia. 6. Tentara Belanda ditarik mundur, sedangkan Kenil akan dibubarkan. 7. RIS harus membayar utang Belanda. 8. RIS mengembalikan hak izin perusahaan Belanda. Akhirnya, kan tadi ya yang poin kedua, pengakuan kedaulatan selambatnya akan diberikan tanggal 30 Desember 1949. Tanggal 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat ditandatangani. Ya, akhirnya Indonesia menjadi negara serikat di situ. Udah. Nah, di sini kita melihat ya bahwa menjadi negara merdeka seperti sekarang ini butuh perjuangan. Bahkan setelah kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak serta-merta bebas dari ancaman dari negara-negara yang masih ingin menguasai Indonesia. Apalagi kita merdeka dengan berbagai banyak PR, masa Irian Barat, terus hutang yang begitu besar yang ditinggalkan oleh Belanda. Ini menjadi permasalahan Indonesia ke depannya yang harus diselesaikan gitu. Nah, sampai di situ mungkin materi yang dibahas pada pertemuan kali ini. Untuk respon dari negara-negara lain, Ibu akan menugaskan kepada kalian. Nah, kan biasanya kita kerja kelompok di kelas langsung ya, enak gitu, dibagi kelompok, terus dibagi tugas-tugasnya apa. Tapi sekarang berhubung pembelajaran jarak jauh, jadi tugasnya masih tetap kelompok. Ini untuk memudahkan kita. Tetap ya Ibu pengen adanya presentasi, mudah-mudahan bisa. Kita coba dulu aja. Tugasnya itu adalah ada 5 negara yang akan kita bahas yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu, yaitu 1. Mesir, India, Australia, Vatikan, dan Arab Saudi. Nah, tugasnya itu adalah jelaskan kronologi pengakuan negara tersebut terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada 5 negara nih, ada 5 negara, jadi akan kita bagi 5 kelompok. Nah, sekretaris dari masing-masing kelas harus membagi kelompok. Kalau menurut Ibu, hemat Ibu, mendingan dibaginya dari dari absensi aja. Nomor urut 1 sampai 7, misalnya kita ada 35 dalam satu kelas. Mungkin ada 7 orang dalam satu kelompok. Jadi urut absen 1 sampai 7 itu kelompok 1 yang akan membahas Mesir. Begitupun selanjutnya. Jadi kelompok 1 itu membahas pengakuan negara Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Kelompok 2 itu membahas tentang pengakuan negara India terhadap kemerdekaan Indonesia. Kelompok 3 itu membahas tentang pengakuan negara Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Kelompok 4 itu membahas tentang pengakuan negara Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan kelompok 5 membahas pengakuan negara Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 5 kelompok. Dan tugasnya apa? Jadi nggak kerja kelompok secara langsung. Jadi kalian nanti ketua kelompok siapapun itu membagi tugas masing-masing. Misalnya dalam satu kelompok ada 7 orang, 1 bikin
latar belakang, 2 bikin apa, 3 bikin apa, nanti dibagi, terus yang punya laptop nanti bikin PowerPoint-nya. Terus gimana cara presentasinya nanti? Cara presentasinya, kalian bikin video masing-masing orang kan dapat materi, dapat bagian materi. Nanti disatuin, digabungin, kemudian nanti atau disatuin kemudian diupload di YouTube atau di Instagram. Nah, kalau sudah beres nanti lapor ke Ibu. Kalau di YouTube kirim linknya, kalau di Instagram berarti harus di-tag ke Instagram Ibu. Kayak gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan, tinggal tanyain ke PJ-nya masing-masing. Kita kan sudah membentuk PJ. Tinggal tanyain ke PJ-nya apa yang sulit, apa kendalanya, kita selesaikan sama-sama gitu. Yang penting mudah-mudahan kita bisa, walaupun pembelajaran jarak jauh, tetapi kita masih bisa kerja kelompok dan presentasi, karena tetap pengen ada nilai presentasi, nilai kerja kelompok kayak gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Tugasnya nanti kapan harus dikumpulkan, nanti ada penjelasannya di classroom ya, Google Classroom. Oke. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau banyak ya karena ini kayak ngomong sendiri gitu, karena nggak ada muridnya, jadi aneh juga. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Ibu akhiri videonya, tonton YouTube-nya sampai selesai pokoknya ya, karena di sini ada penjelasan tugas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.